Oke, perkenalkan nama saya Rifki Putra Martan dari PSCE 10.0. Jadi pada video kali ini kita akan belajar seputar materi perencanaan agregat dan perencanaan disagregat. Di sini sudah terdapat template yang dimana terdiri dari data forecast, data waktu proses, agregat, dan juga disagregat. Lalu untuk pertama-tama kita akan melakukan pembulatan dengan menggunakan rumus roundup dari dataset. Lalu kita bisa melakukan drag ke bawah. Setelah melakukan input data forecast terpilih, maka lanjut ke sheet data waktu proses. Pada sheet ini terdapat informasi mengenai departemen 1 hingga 4, serta nama mesin tiap departemen, dan informasi waktu proses dalam satuan jam, menit, detik pada masing-masing produk. Nah, untuk waktu proses ini sendiri didapatkan dari hasil OPC dalam satuan menit. Selanjutnya kita akan mengisi kolom waktu proses dari satuan jam dengan membagi waktu proses dalam satuan menit. Oke, bisa kita drag ke bawah. Lalu selanjutnya mengkonversi dari waktu proses per menit ke detik dengan mengalihkan waktu proses kali 6. Oke, dari hasil pengerjaan ini bisa dilihat total waktu proses tiap departemen dari tas ransel dan tas lem. Untuk jumlah produksi tas ransel, di sini bisa dilihat jumlah produksi tas ransel per hari itu didapatkan dari rumus roundup dan penjumlahan dari data forecast dikali 0,6 atau 6% dari jumlah persentase tas ransel dibagi dengan 20 kali 12 atau 20 hari kerja dan 12 bulan. Dapatkan nilai jumlah produksi tas ransel per harinya adalah 82. Untuk tas lempang sendiri rumusnya tetap sama, perbedaannya hanya persentase tas lempang yaitu 0,4 atau 40%. Lalu selanjutnya kita jumlah untuk total produksi per harinya, yaitu dengan rumus sum dari jumlah produksi tas ransel dan tas lempang per hari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan agregat. Perencanaan produksi agregat adalah proses penting dalam manajemen operasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan dan kapasitas produksi dalam jangka menengah, biasanya hingga 12 bulan ke depan. Proses ini membantu perusahaan menentukan strategi terbaik untuk menyesuaikan variabel produksi seperti tingkat tenaga kerja, persediaan, lembur, dan subkontrak guna meminimalkan total biaya produksi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas yang bervariasi antara periode menjadi alasan utama perlunya perencanaan ini. Selain berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perencanaan agregat juga meningkatkan efisiensi, responsivitas, serta pengelolaan persediaan dengan tujuan akhir mencapai keseimbangan optimal antara biaya produksi dan kepuasan pelanggan. Perencanaan ini bersifat menyeluruh, akan dijabarkan lebih rinci dalam perencanaan lanjutan seperti Master Production Scheduling atau MPS. Perencanaan agregat melibatkan berbagai aspek seperti permintaan, kapasitas, strategi, dan biaya. Nah, pada sheet ini terdapat beberapa tabel seperti tabel informasi, tabel tentang biaya, dan tabel tentang perhitungan untuk strategi mix, change, dan level. Seperti ini. Nah, sebelum kita menghitung agregat tiap strategi, kita akan mengisi dulu tabel informasinya. Yang pertama, kita akan mengisikan dari tas ransel dengan mengambil total waktu proses tas ransel dalam satuan menit. Lalu yang kedua, tas lempang dalam satuan waktu menit juga. Lalu selanjutnya kita akan mengambil waktu proses maksimal dari keduanya dengan rumus max.
Oke, lalu selanjutnya kita akan menghitung waktu proses agregat dibagi 60 atau 60 menit, dan production rate-nya itu 1 dibagi dengan time hour per menit. Untuk yang selanjutnya, labor cost per unit ini didapatkan dari labor cost per hour dikalikan dengan time hour per unit. Lalu untuk overtime cost per unit ini didapatkan dari overtime cost per hour dikalikan time hour per unit. Dan yang terakhir untuk holding cost per hour per month ini didapatkan dari holding cost per unit per month dikalikan dengan production rate, yaitu unit per hour. Nah, setelah kita mengisi tabel informasi tersebut, kita akan menghitung mix strategi. Nah, mix strategi ini adalah strategi yang menggabungkan kelebihan antara C strategi dan level strategi. Sehingga pada mix strategi diizinkan terjadinya persediaan dan back order seperti halnya pada level strategi, dan perubahan tingkat produksi yang merupakan teknik pada C strategi. Untuk rumusnya, perhitungan dari mix strategi adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama dari demand, kita akan mengambil dari data forecast. Lalu untuk hour demand, ini rumusnya demand dikalikan dengan time hour per unit. Jangan lupa di log. Oke, untuk regular work hour itu sama dengan work day per month, di log dikalikan dengan work hour per day, atau jam kerja per hari dikalikan hari kerja dalam 1 bulan. Dan selanjutnya overtime hour juga sama, di 20 hari kerja dikalikan dengan overtime limit per day, atau maksimal jam lembur per hari. Dan total hour ini sama dengan penjumlahan atau total dari regular work hour ditambah dengan overtime hour. Ya, kita track semuanya. Untuk selanjutnya worker requirement ini nanti kita dapatkan dari hasil solver, overtime worker juga kita dapatkan dari hasil solver. Nah, tapi kita masih bisa mengisikan kolom yang lain. Untuk regular production hour, ini regular work hour dikalikan dengan worker requirement. Lalu untuk overtime production juga sama, overtime hour dikalikan dengan overtime worker. Untuk current worker ini di periode pertama sama dengan 0. Lalu untuk periode selanjutnya itu menyesuaikan dari worker requirement di periode sebelumnya. Selanjutnya untuk hire worker, itu rumus di periode 37 akan berbeda dengan periode setelahnya, yaitu if lebih besar dari 0, maka hasilnya akan menyesuaikan dengan work requirement di periode 37. Jika tidak, hasilnya akan menjadi 0. Untuk periode selanjutnya itu sama dengan if jika periode 38 atau periode selanjutnya itu lebih dari periode sebelumnya, maka hasilnya itu worker requirement periode 37 dikurangi worker requirement periode 38. Jika maka hasilnya akan 0. Untuk recurrent itu kurang lebih di hasil worker requirement dikurangi dengan current worker. Dan untuk fire worker sendiri ini sama, jadi
periode pertama atau periode ke-37 itu rumusnya berbeda dengan periode-periode selanjutnya, yaitu if K4 atau worker requirement pada periode ke-37 itu kurang dari 0, maka hasilnya adalah K4 itu sendiri atau work requirement pada periode 37. Jika tidak, maka hasilnya 0. Nah, untuk fire worker periode selanjutnya itu akan berbeda. Jadi if periode ke-38 kurang dari periode sebelumnya, maka hasilnya jika iya, worker requirement pada periode ke-37 dikurangi dengan periode ke-38, jika tidak maka hasilnya 0. Keduanya bisa kita track untuk hire worker dan fire workernya di periode-periode selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu current rate atau current worker dikurangi dengan worker requirement. Total production hour didapatkan dari penjumlahan antara regular production ditambah dengan overtime production. Untuk inventory hour, rumusnya total production hour dikurangi dengan hour demand. Bisa kita track semuanya. Nah, untuk cumulative inventory hour ini untuk rumus pertamanya di periode ke-37 itu sama dengan inventory hour pada periode ke-37. Nah, untuk periode selanjutnya itu hasil penjumlahan dari periode sebelumnya dengan periode yang sekarang atau di periode 38 itu sendiri. Bisa di track. Lalu untuk selanjutnya labor cost reguler, ini rumusnya production regular dikalikan biaya pekerja regular. Lalu untuk labor cost overtime itu produksi saat lembur atau overtime dikalikan dengan biaya pekerja lembur. Lalu untuk holding cost itu kumulatif inventory hour dikalikan dengan biaya simpan atau holding cost, dan hire cost itu dari hasil perkalian hire worker dikalikan dengan biaya rekrut, dan fire cost itu hasil dari fire worker dikalikan dengan biaya dari pemecatan atau firing cost. Nah, lalu untuk biaya total ini juga dari hasil penjumlahan nilai-nilai di atasnya. Jadi misal kalau hire cost ini ya total dari jumlah perekrutan pada tiap periode, dan grand total ini jumlah dari semua biaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian solver di data. Nah, di sini kita tentukan set objektifnya adalah grand total, go to mean by changing variable worker requirement dan overtime worker, itu sel yang akan diubah. Kita tentukan constraint-nya, worker requirement sama dengan integer, overtime worker sama dengan integer, lalu worker requirement harus lebih besar sama dengan overtime worker. Oke, lalu hire worker lebih dari sama dengan recurrent, fire worker harus lebih besar sama dengan current rate, dan cumulative inventory hour harus lebih dari sama dengan 0. Nah, dengan solving metodenya simplex, kita solve
Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari solver, di mana dibutuhkan worker requirement dalam 12 periode, dari periode 37 hingga 48 itu 13, overtime sekian, hingga jumlah grand totalnya adalah 944.534.734 rupiah. Oke, setelah itu kita masuk ke perhitungan case strategi atau load for load. Strategi ini pada intinya bertujuan untuk menghasilkan perencanaan di mana tingkat inventory itu nihil atau nol. Jadi jumlah unit produk yang diproduksi itu sepenuhnya sama dengan jumlah permintaan di tiap periode perencanaan. Pada case strategi, jumlah pekerja itu disesuaikan dengan permintaan di tiap bulan, sehingga bisa ditambahkan atau dikurangi jika terdapat kenaikan atau penurunan dari permintaan. Nah, di sini untuk pengerjaan case strategi kurang lebih sama dengan mix strategi. Namun terdapat perbedaan di worker requirement, overtime worker, dan inventory hour-nya. Untuk yang pertama, kita akan mengisikan worker requirement dengan rumus round atau pembulatan dari hour demand bagi dengan regular work hour. Oke, bisa kita drag ke bawah. Nah, di sini terdapat beberapa permintaan, di mana di inventory hour itu rumusnya if hour demand, total production hour dikurangi hour demand. Nah, jika hasilnya lebih dari sama dengan 0, maka akan muncul nilai 0. Namun jika kurang dari hasil 0 tersebut, maka akan meminta untuk menambahkan tambah overtime worker. Nah, di sini kita akan menambahkan overtime worker dengan trial and error. Kita coba satu-satu diinput secara manual. Coba kita tambahkan 1, kurang 2. Nah, kita bisa lakukan ke periode-periode selanjutnya. Oke, sudah kita dapatkan untuk worker requirement dan overtime workernya di tiap-tiap periode. Oke, sehingga dari hasil perhitungan case strategi tersebut didapatkan grand total sebesar 947.356.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke perhitungan level strategi. Itu level strategi adalah rencana agregat di mana tingkat produksi tetap sama dari periode ke periode lainnya. Sehingga pada level strategi itu jumlah pekerjanya sama dari tiap-tiap periode untuk memenuhi rata-rata permintaan. Kemungkinan kedua, level strategi ini menggunakan inventory dari adanya variasi permintaan. Nah, permintaan yang menurun mengakibatkan kelebihan produksi, sehingga kelebihan produksi tersebut dapat disimpan untuk digunakan pada permintaan yang meningkat. Pada strategi ini menimbulkan biaya simpan yang tinggi. Jadi untuk pengerjaan level strategi ini kurang lebih sama dengan case strategi. Nah, untuk bedanya sendiri di inventory hour, ini rumusnya total production hour dikurangi dengan hour demand. Lalu kita akan masuk ke worker requirement. Jadi rumusnya sama dengan case strategi sebelumnya, yaitu round atau pembulatan dari hour demand dibagi dengan regular work hour. Bisa kita drag. Nah, di sini didapatkan nilai terbesar atau jumlah pekerja terbanyak di periode 47 dan 48, yaitu 15. Nah, maka kita sesuaikan periode-periode yang lain dengan jumlah work requirement yang sama. Yang paling banyak yaitu 15. Oke, dikarenakan tidak terlihat bahwasanya ada nilai kumulatif inventory hour yang minus atau 0, maka kita bisa lanjut ke hasil perhitungan dari level strategi, yaitu grand totalnya 1.197.000.000. Oke, dari sini dari hasil perhitungan semua strategi dapat kita lihat bahwa grand total dari mix strategi ini memiliki biaya yang paling kecil.
sehingga strategi tersebut merupakan strategi yang terpilih. Namun, dalam konteks aktual di lapangan, itu bukan hanya soal perbandingan strategi mana yang memiliki biaya paling rendah, tetapi kembali lagi kepada perusahaan dan batasan dari masing-masing kondisi perusahaan. Oke, dari perencanaan agregat yang telah dilakukan, kemudian dilakukan perencanaan disagregasi. Nah, disagregasi merupakan model untuk mendapatkan perencanaan produksi untuk tiap-tiap jenis produk dalam tiap-tiap grup produk berdasarkan rencana agregat. Nah, rencana agregat ini hanya memberikan rencana produksi untuk keseluruhan produk. Di rencana agregat ini harus dipecah atau didisagregatkan ke dalam jumlah produk untuk masing-masing jenis produknya. Pada sheet ini terdapat beberapa tabel yang dimana di sini sudah terdapat tabel informasi yang dikerjakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini untuk tabel informasinya. Untuk time minute per unit dari task ransel diambil dari data waktu proses di awal tadi, di sheet data waktu proses 1. Untuk task lempang juga sama dari total waktunya, lalu dibagi dengan 60 untuk keduanya, dan diambil agregat dengan rumus max dari task ransel hour per unit, task lempang hour per unit. Lalu dihitung juga production rate-nya menjadi satuan unit per hour dengan 1 dibagi time hour per unit. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tabel yang paling kiri dengan rumus regular work hour. Ini diambil dari agregat all department. Strategi terpilihnya yaitu mix strategy. Itu requirement di mix strategy. Overtime worker dari metode terpilih juga. Untuk regular work hour-nya juga dari 8 kali 20 atau 8 jam dalam 20 hari kerja. Dan juga overtime hour-nya itu waktu maksimal dari lembur yaitu 2 jam dikali 20 hari. Bisa di-track. Nah, untuk selanjutnya regular production time itu diperoleh dari regular work hour dikalikan dengan regular worker dan dikali regular work hour. Lalu untuk overtime production time juga sama dari overtime worker dikalikan dengan overtime hour-nya. Dan total production time itu penjumlahan dari regular production time ditambah dengan overtime production time. Lalu untuk production time per week, ini kan total production time dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, untuk per minggunya berarti kita bagi dengan 4 total production time-nya. Bisa di-drag ke bawah. Setelah itu kita akan mengisi tabel di sebelah kanan dengan perhitungan. Untuk demand ini kita ambil dari sheet data forecast. Lalu untuk initial inventory time-nya kita ambil untuk periode 37 itu sama dengan 0, dan untuk periode 38 itu kita ambil dari end inventory time. Kita drag. Dan untuk end inventory time-nya sendiri kita ambil dari cumulative inventory hour pada strategi terpilih, yaitu di sini mix strategi. Kita ambil. Untuk selanjutnya initial inventory dalam satuan unit untuk periode 37 sama seperti dalam satuan waktu itu 0. Lalu untuk periode selanjutnya itu diambil dari end inventory dalam satuan unit. Untuk end inventory unit sendiri rumusnya itu round down, diambil dari hasil pembagian dari end inventory time tadi dengan agregat dari masing-masing produk, yaitu 0,817. Jangan lupa di log.
di drag. Nah, untuk production sendiri itu didapatkan dari jumlah permintaan ditambah inventory akhir dikurangi initial inventory atau inventory awal dalam satuan ini. Bisa di drag. Nah, untuk tas ransel dan tas lempang ini kan mereka memiliki proporsi demand-nya masing-masing. Untuk ransel ini 60% atau 0,6 dan untuk tas lempang itu 40% atau 0,4. Jadi kita dapatkan dengan rumus round production dikali dengan 0,6. Bisa kita drag. Nah, untuk tas lempang juga sama, hanya berbeda di proporsinya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian disagregat. Nah, di sini saya akan hanya mencontohkan untuk periode 37 saja. Nah, untuk dari jumlah tas ransel dan tas lempang ini nanti akan didapatkan dari hasil perhitungan solver, namun kita masih bisa mengisi di sel-sel lainnya. Untuk total ini kita menggunakan rumus sum, lalu bisa kita drag ke samping. Untuk total ini sama, sum dari tas ransel dan juga bawahnya untuk tas lempang. Nah, untuk time tas ransel sendiri ini didapat dari perhitungan waktu produksi produk tas ransel setiap minggu. Jadi rumusnya tas ransel dikali dengan minggu pertama dikali dengan hour per unitnya, jangan lupa di log. Dan tas lempang juga sama, dari tas lempang dikalikan dengan time hour per unitnya. Untuk total time itu sum dari time tas ransel dan tas lempang dan production time ini didapat dari waktu produksi tiap minggu pada periode tersebut. Nah, di sini untuk production time per minggunya di periode pertama 37 itu 550, kita log. Bisa kita drag ke samping. Nah, untuk production requirement ini kita ambil dari masing-masing kebutuhan produksi tas ransel maupun tas lempang. Nah, untuk periode 37 di tas ransel kita ambil dari kolom sel S4, dan untuk tas lempang kita ambil dari kebutuhannya. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke perhitungan solver dari disagregat. Nah, di sini kita masuk ke bagian data, kita masukkan solver, lalu set objektifnya itu total dari production requirement, value of-nya kita samakan, lalu by changing variable atau variabel yang akan diubah di tas ransel dan tas lempang, nah kita add constraint-nya di variabel yang diubah harus integer, lalu yang kedua total time harus kurang dari production time, lalu total unit dari tas ransel dan tas lempang sama dengan production requirement-nya. Kita gunakan solving methodnya itu G nonlinear, kita solve. Oke. Kita sudah mendapatkan nilai yang dihasilkan
yang nanti bisa kita input ke MPS. Lalu nilai yang sudah didapat akan diisikan ke tabel rekapitulasi di samping paling kanan. Nah, kita dapat dari tas ransel dan tas lempang pada periode ke-37. Lalu kita akan mengisikan tabel disagregasi di bawah dengan menambahkan defect rate. Nah, penambahan defect rate dalam tabel disagregasi bertujuan untuk menyesuaikan jumlah produksi agar produk layak bebas cacat tetap memenuhi kebutuhan. Penyesuaian dilakukan dengan membagi jumlah kebutuhan awal dengan defect rate atau 0,95. Nah, nilai dari defect rate ini sendiri didapatkan dari bab sebelumnya sehingga menghasilkan jumlah produksi aktual yang lebih tinggi. Nah, langkah ini digunakan untuk mengantisipasi potensi kehilangan akibat produk cacat, sehingga target produksi bersih tetap tercapai sesuai permintaan pasar. Berikut rumus untuk mengisi tabel defect rate. V1 tambah defect rate, jangan lupa di log, lalu dikalikan dengan kebutuhan dari tas ransel dan tas lempang. Bisa dibrak. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, perusahaan perlu memproduksi tas lempang sebanyak 267 hingga 293 unit dan tas ransel sebanyak 424 hingga 456 unit per minggu. Nah, sesuai kebutuhan tiap periode, jumlah ini juga dipertimbangkan dengan defect rate sebesar 5% sehingga produk layak tetap mencukupi permintaan. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan produk sesuai standar kualitas. Dengan demikian, jumlah aktual yang harus diproduksi tetap merupakan angka minimum yang wajib dicapai agar permintaan pelanggan tetap dapat terpenuhi secara optimal tanpa kekurangan pasokan.